Kiye lho Yu, bapaknya lagi sakit, tapi nyongke bingung harus berobat nang dia. Alah ke RSUD Seconegoro saja. Ih, mah wedi-wedi, mengko nek nakana di COVID na prigejal. Walah, kita kandani. Penetapan status COVID itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan screening. RSUD Seconegoro sudah melaksanakan prosedur pelayanan yang aman untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Ho Payu, lah mengko nek tiba-tiba kondisi memburuk dan harus ke rumah sakit prige carane? Yo garek telepon si jago saja. Siap jemput ambulan gratis. Oke. Di nomor 0811 2721 118. Aman. Oke, sahabat sehat Seconegoro, adik-adik semua. Ini kita lanjutkan nomor undian 7 ya. Ini dari ruang pelayanan. Ini ada jagonya bercerita ini ya, Mbak Novi Rohyanti ini. Ada Mbak Novi Rohyanti, kisah dua sahabat. Ayo adik-adik sahabat sehat Seconegoro yang masih penasaran dengan dongeng-dongeng yang pada pagi hari ini, bisa di stay tune di 107.3 atau di seconegorofm.wonosobokap.com. Dan kalau ingin langsung melihat di YouTube-nya RSUD Wonosobo, nanti bisa sahabat-sahabat sehat Seconegoro bisa langsung melihat bagaimana kakak-kakak kita bercerita pada pagi hari ini. Silakan Kak Novi Rohyanti dalam kisah dua sahabat. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah guys, semua sehat. Kali ini Kak Novi akan mendongeng tentang kisah dua sahabat. Alkisah, pada zaman dahulu kala di sebuah kerajaan antah berantah ada sebuah kampung kerajaan yang tentram dan damai. Di kampung tersebut hiduplah dua anak yang bersahabat karib karena mereka bertetangga sejak kecil dan kebetulan juga bersekolah di sekolah yang sama, duduk di kelas yang sama. Sebut saja mereka Ajin dan Maja. Mereka sama-sama senasib tak punya ayah, jadi mereka sama-sama anak yatim. Keduanya pun sama-sama hidup dalam kesederhanaan. Ibu mereka sama-sama bekerja sebagai pelayan di kerajaan. Bedanya, si Ajin adalah anak yang rajin dan jujur. Sedangkan si Maja, dia suka bermalas-malasan dan kadang juga suka berbohong. Ajin rajin berangkat ke sekolah, tak sekalipun dia membolos. Kalau sakit, ia akan meminta tolong ibunya untuk menuliskan surat izin baginya. Ajin juga tidak suka berbohong. Dia anak yang jujur. Itu sebabnya pada saat ulangan, dia pantang menyontek. Meskipun dia kurang begitu pintar, tapi Ajin tekun belajar. Lain halnya dengan Maja. Maja sebenarnya anak yang pintar. Apa yang disampaikan guru, dia mudah memahaminya dengan cepat. Sehingga tanpa harus belajar dengan keras pun, bahkan hanya dengan sekali membaca, Maja bisa dengan cepat mengingatnya. Itu sebabnya dia mulai menyepelekan belajar. Setiap pulang sekolah, dia tak pernah menyentuh lagi buku pelajarannya. Nasihat ibunya untuk belajar di sore hari, dia abaikan. Dia lebih senang bermain dan menghabiskan waktunya tiada guna. Sepulang bermain, ketika sampai di rumah dan ibunya bertanya dari mana, maka Maja biasanya akan menjawab bahwa dia habis belajar di rumah teman. Dia tidak ragu untuk berbohong, bahkan kepada ibunya sendiri. Pagi itu menjelang siang di jam istirahat pertama, dua sahabat sedang duduk dan berbincang seperti biasa di bangku kelas mereka yang berdekatan sambil menunggu bel sekolah berbunyi. Ajin seperti biasa memanfaatkan waktunya untuk membaca dan merangkum di buku catatannya. Dia merasa daya ingatnya tidak begitu kuat. Itu sebabnya dia selalu berusaha memperhatikan saat guru mengajar dan akan mencatat setiap hal penting sehingga dia bisa mengingatnya. Dan Ajun tak pernah malu untuk bertanya kepada guru tentang semua hal yang belum dipahaminya. Ajun mempunyai keyakinan, malu bertanya, sesat di jalan. Dan dia tidak malu mengakui kalau ada sesuatu yang dia belum tahu. Saat itu Maja berpikir, bagaimana caranya untuk tidak masuk kelas?
Dia ingin membolos. Ada lomba pacuan kuda di kerajaan sebelah nanti siang. Maja sangat ingin menonton lomba pacuan kuda tersebut. Namun masalahnya, sekolah belumlah usai. Guru pasti tidak akan mengizinkannya untuk pulang awal, sedangkan ibunya pasti akan memarahinya bila tahu ia membolos. Maja pun berkata pada sahabatnya Ajin, "Ajin, yuk kita pergi ke kerajaan sebelah. Siang ini akan ada lomba pacuan kuda loh. Pasti seru. Wah, aku tak sabar ingin melihatnya." Ajin menghentikan kesibukannya membaca. Dia tatap wajah sahabatnya dengan pandangan heran. "Maaf Maja, bukannya lomba pacuan kuda itu mulainya jam 10 siang ini? Kita kan masih ada pelajaran Maja." "Iya, aku tahu. Itu sebabnya aku mengajakmu. Kamu kan sahabatku Ajin. Nggak asik kalau aku nonton sendiri. Nanti aku akan bilang sama Pak Guru, perutku sakit dan kamu yang akan mengantarku pulang. Jadi kita pasti diizinkan untuk pulang awal. Gimana Jin? Mau ya?" bujuk Maja, berharap sahabatnya mau menemaninya menonton lomba pacuan kuda itu. "Enggak ah, aku nggak mau. Itu namanya berbohong. Apalagi berbohong pada guru. Itu dosa Maja. Tuhan tak suka. Lagian sebentar lagi kita kan akan ulangan kenaikan kelas. Aku tidak ingin melewatkan pelajaran sedikit pun." "Alah, nggak usah takut. Nanti saat ulangan kamu bisa nyontek aku. Tenang saja, aku kan pintar," kata Maja mulai sombong. "Tidak Maja, aku tak mau," tegas Ajin. "Meskipun aku sahabatmu, tapi aku tak mau bila kau mengajak aku berbuat yang tidak baik. Kita tak boleh berbohong Maja, karena sekali kita berbohong, maka orang tak akan lagi percaya pada kita," lanjut Ajin sungguh-sungguh. Kau selalu begitu," sungut Maja. "Kalau kau tak mau ikut aku, ya sudah, aku bisa berangkat sendiri," lanjut Maja. Meskipun dalam hatinya dia kecewa, sahabatnya tidak mau pergi menemaninya menonton lomba pacuan kuda. Baginya menjadi kurang seru kalau tak ada Ajin bersamanya. "Jangan Maja, kamu tak boleh seperti itu. Kamu akan berbohong pada guru. Lagian tempat lomba pacuan kudanya kan lumayan jauh. Nanti kamu pasti akan pulang terlambat. Apakah nanti kamu juga akan berbohong pada ibumu?" tandas Ajin. Dia tidak ingin sahabatnya melakukan kesalahan dengan berbohong pada guru dan orang tua. Tapi Maja diam saja. Tekadnya sudah bulat. Hati dan pikirannya sudah terpaku dan tertuju pada lomba pacuan kuda itu. Nasihat sahabatnya dianggap angin lalu. Dan ketika lonceng berbunyi tanda pelajaran akan dimulai, diam-diam Maja pergi tanpa sepengetahuan sahabatnya. Tasnya dia tinggalkan di bangku kelas, sehingga Ajin mengira Maja hanya keluar sebentar. Saat guru menanyakan ada di mana Maja, Ajin bingung menjawabnya. Nah, adik-adik, bila kalian menjadi Ajin, apa yang akan kalian sampaikan kepada guru? Beranikah kalian jujur menyampaikan apa yang kalian ketahui tentang Maja? Apa yang bisa kalian ambil dari kisah tadi? Adik-adik, persahabatan adalah pertemanan karib yang seharusnya bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Bila sahabat kalian berbuat salah, jangan takut untuk menegur. Teruslah berusaha menasihatinya. Bila sahabat kalian mengajak untuk berbuat yang tidak baik, beranilah untuk berkata, "Tidak." Berjuanglah untuk tetap dalam kebaikan. Berusahalah untuk selalu jujur dan berani menyampaikan kebenaran. Terus bersemangat untuk selalu belajar dan berjuang meraih cita-cita kalian. Dan jangan lupa untuk bahagia. Salam hangat.